Sirah Utsman bin Affan. Adik-adik tersayang, ada yang tahu siapakah Utsman bin Affan itu? Yuk kita simak kisahnya yuk. Kelembutan hatinya tercermin pada sikapnya. Ia adalah orang yang dermawan, suka menolong sesama, dan sangat pemalu. Suatu ketika Utsman berkunjung ke rumah Nabi. Ketika Umar berkunjung, betis Nabi dibiarkan terbuka. Begitu Utsman datang, Nabi menutup betisnya dengan kain celananya. Setelah menyelesaikan keperluannya, Utsman pulang. Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa saat Umar datang betismu terbuka, tapi saat Utsman datang betismu kamu tutupi?" "Karena Utsman sangat pemalu," jawab Nabi. Utsman bin Affan adalah hartawan. Jumlah kekayaannya sangat melimpah. Meski demikian, ia tidak pelit loh. Meskipun kaya, ia tidak menambak-nampakkan kekayaannya. Ia suka tampil sederhana. Orang-orang Mekah sangat menghormatinya. Utsman sangat sederhana. Dia terbiasa memberi sedekah kepada fakir miskin yang ada di kota Mekah. Kebiasaan baik itu tidak pernah berubah. Utsman menjadi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Maka sebutannya adalah Zunnurain atau pemilik dua cahaya. Sejak Rasulullah mengajarkan Islam, banyak budak yang mengikuti ajarannya. Hal itu membuat mereka disiksa tuannya. Utsman pun merasa iba. Dengan kekayaan yang dimilikinya, ia memerdekakan banyak budak agar mereka terbebas dari kejahatan majikan mereka. Kebiasaan memerdekakan budak itu terus ia jalankan. Setiap hari Jumat, Utsman memerdekakan seorang budak. Dia juga bersedekah. Ia tak pernah merasa takut kehilangan uang untuk melakukannya. Hal itu membuat Nabi memuji namanya. Utsman disebut-sebut sebagai salah satu penghuni surga yang hidup di dunia. Suatu ketika, Madinah sedang mengalami kekeringan. Air bersih sulit diperoleh. Umat Islam dan masyarakat Madinah harus antri untuk memperoleh air bersih. Kaum muhajirin terbiasa meminum air Zam-Zam. Di Madinah, air sumur yang rasanya seperti air Zam-Zam adalah air di sumur Raumah. Tapi sumur itu milik seorang Yahudi. Ketika kekeringan, si Yahudi memperjualbelikan air. Ia menarik bayaran yang sangat tinggi kepada para muslimin. Hal itu membuat mereka resah. Utsman berniat membeli sumur itu untuk menolong mereka. Si pemilik sumur awalnya enggan, tetapi setelah mendapatkan harga yang sangat tinggi dari Utsman, akhirnya ia menyerahkan sumurnya. Utsman menyerahkan sumur itu kepada kaum muslim agar dapat diambil airnya secara gratis. Sejak saat itu, kaum muhajirin dan masyarakat Madinah bersukacita. Mereka dapat mengambil air sumur dengan gratis. Hingga hari ini, sumur peninggalan Utsman itu masih ada. Pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, pernah terjadi paceklik. Banyak petani gagal panen gandum dan kurma, sehingga persediaan makanan menipis. Warga Madinah terancam kelaparan. Suatu hari, puluhan unta yang membawa karung berisi bahan makanan datang ke Madinah. Rupanya, itu adalah milik Utsman bin Affan. Bahan makanan itu kemudian dimasukkan ke gudang. Melihat hal itu, para pedagang Yahudi berdatangan. Mereka ingin memborong bahan makanan milik Utsman. Mereka menawar dengan harga yang sangat tinggi. Utsman minta mereka membayar 10 kali lipatnya.
mereka tak sanggup. Utsman berkata, Allah lah yang sanggup membeli ini dengan harga 10 kali lipat. Maka makanan ini aku sedekahkan di jalan Allah. Aku berikan seluruhnya kepada fakir miskin. Ketika Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, wilayah kekuasaan Islam telah meluas ke berbagai negara. Akibatnya, terdapat perbedaan bahasa dan dialek. Hal itu menimbulkan perbedaan dalam membaca Al-Quran. Perbedaan itu sering menimbulkan perselisihan di antara mereka, bahkan nyaris menimbulkan peperangan di antara sesama umat Islam. Para sahabat melapor kepada Khalifah Utsman. Khalifah menugaskan Zaid bin Tsabit untuk memimpin pembukuan mushaf Al-Quran. Acuannya adalah mushaf yang pernah dikumpulkan di masa Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah selesai disalin, mushaf acuannya dikembalikan kepada Hafsah, putri Umar bin Khattab, sekaligus istri Rasulullah. Sedangkan mushaf-mushaf salinannya dikirim ke berbagai negeri. Umat Islam akhirnya kembali bersatu dan terhindar dari peperangan saudara. Mushaf itu kemudian menjadi acuan umat Islam dari masa ke masa hingga saat ini. Di masa kepemimpinan Khalifah Utsman, beberapa gubernur kurang cakap dan sering mengecewakan rakyat. Hal itu dimanfaatkan musuh-musuh Islam untuk menghasut rakyat agar melakukan protes ke Madinah. Melihat keselamatan Khalifah Utsman terancam, para sahabat meminta putra-putra mereka untuk berjaga di rumah Khalifah. Namun Khalifah meminta mereka pulang. Khalifah sendiri yang akan menenangkan masyarakat. Awalnya, para demonstran hendak kembali ke rumah mereka setelah mereka bertemu Khalifah. Namun, keputusan berubah di tengah jalan. Khalifah Utsman difitnah. Sekelompok orang itu kembali ke Madinah dan mengepung rumah Khalifah. Akhirnya, orang-orang itu nekat memasuki rumah Khalifah. Mereka berbuat jahat kepada Utsman hingga beliau meninggal dunia. Khalifah Utsman meninggal dunia pada usia 79 tahun. Adik-adik, yuk kita teladani sifat Utsman bin Affan. Beliau adalah orang yang sangat dermawan, pemalu, lembut hatinya, dan penuh tanggung jawab. Allah dan Rasulullah menyayanginya.